Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Hidayat dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 2202095000056. Saya dari kelas PTIKB angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 6 materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk mid semester. Jadi, langsung saja ke materi yang pertama. Materi pertama, hakikat dan urgensi identitas nasional. Definisi. Identitas nasional adalah pembeda antara bangsa satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, identitas nasional berarti jati diri, karakteristik kebudayaan Indonesia yang membedakan antara negara Indonesia dan negara lainnya, menurut Koenta Wibisono 2005. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan UUD NRI 1945. Poin 3. Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Yang keempat, urgensi identitas nasional. Keadaan sekarang ini terdapat tantangan identitas nasional, yaitu rendahnya semangat gotong royong, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, rasa nasionalisme dan patriotisme yang mulai memudar, dan lebih menyukai hal-hal yang berasal dari luar Indonesia. Materi selanjutnya, dinamika dan tantangan identitas nasional. Pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, pembeda dan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa lain. Sebagai contoh, perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Materi selanjutnya, hakikat dan urgensi integritas nasional. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Pentingnya integritas nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan identitas nasional. Misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Yang ketiga, pengembangan integrasi nasional. Howard Weringens dalam Muhaimin dan Colin Mas Android 1995, faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Poin selanjutnya, urgensi integrasi nasional. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Selanjutnya, materi selanjutnya, dinamika dan tantangan integrasi nasional.
Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MUO Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Integrasi wilayah melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Integrasi nilai, pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melakukan kegiatan pendidikan Pancasila dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang selanjutnya, integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Tantangan membangun integrasi. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Materi selanjutnya, hakikat dan urgensi konstitusi negara. Merujuk pandangan Lord James Prince, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Sehubungan dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak asasi manusia. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan undang-undang lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar, Astim Rianto 2009. Fungsi konstitusi selanjutnya adalah konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Fungsi konstitusi selanjutnya dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Selanjutnya, urgensi konstitusi nasional. Secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Maka, jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dinamika konstitusional terjadi sebanyak 5 perubahan konstitusi negara. Pertama, Undang-Undang NRI 1945 masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI. Undang-Undang Dasar NRI 1945 Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Yang kedua, Konstitusi RI 1949 Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RI adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDS 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan UUDS 1950.
adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang keempat, UDE NRI 1945, Orde Lama. Masa Orde Lama dimulai sejak dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli. Pada masa ini, banyak terjadi penyimpangan. Sistem pemerintah dijalankan tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Masa Orde Lama berakhir dengan adanya G30 SPKI 1965. Banyak rakyat yang menuntut perbaikan dalam segala bidang dan lahirlah Tritura. Yang kelima, Undang-Undang Dasar NRI 1945 Orde Baru. Setelah penetapan UUD sementara pada 1950, kemudian pada 5 Juli 1959 berlakulah kembali UUD 1945 dengan Dekret Presiden. Selain menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi, Presiden juga mengubah Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan tersebut dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap tidak mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.